Tusan Miao Xuan sedang menunggu di luar, dan dia benar-benar bisa mendengar segala sesuatu di ruangan itu. Melihat sosok ramping, ekspresi Tusan Miao Xuan rumit, dan akhirnya berubah menjadi gumaman lembut, ikut aku. Patriark, kepada siapa kamu ingin menunjukkannya padaku? Kerdil. Saat berbicara, Qin Yichen ditangkap oleh Tusan Miao Xuan, hanya untuk merasakan langit berputar di depan matanya, dan kemudian dia sepertinya datang ke sudut Tusan. Mengatakan itu sudut, tapi itu untuk Tusan. Pada kenyataannya, gunung di depan Anda adalah satu demi satu, megah dan megah. Di pegunungan, masih ada banyak kembang api yang naik, dan suara api kemasan penuh dengan telinga. Kerdil. Tanda seru. Qin Yichen terkejut, jika dia ingat dengan benar, ras kurcaci tidak dimusnahkan. Tetapi karena keterampilan penempaan yang luar biasa, itu diperbudak oleh semua ras. Tentu saja, para kurcaci di Tusan tidak diperbudak, melainkan seperti Tusan yang melindungi kurcaci. Melihat itu, banyak kurcaci sibuk di depan bengkel, dan bahkan ada banyak monster rubah Tusan, yang tampaknya magang dan murid kurcaci itu, mempelajari cara menempa. Adegan ini membuat Qin Yichen sedikit senang. Dunia ini begitu besar, akhirnya ada tempat untuknya. Tusan Miao Xuan berjalan ke pegunungan dengan Qin Yichen, dan datang ke tempat yang menembus bebatuan, di luar istana di gua, dan mendengar suara tawa hangat dari dalam. Tuan Miao Xuan ada di sini? Ini benar-benar langka. Harta yang akan dibangun kali ini jelas tidak mudah. Saya melihat kurcaci kokoh yang hanya mencapai perut Qin Yichen keluar, sangat antusias. Seolah kurcaci ini telah diturunkan di sini selama beberapa generasi. Mereka telah lama menganggap Tusan sebagai penulis. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa pemimpin kerdil di depannya memiliki napas yang agung dan darah yang kuat. Fisik kekar dan kokoh ini diproduksi dengan menempa banyak harta. Tuan kurcaci ini tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Qin Yichen memiliki tebakan di dalam hatinya. Sementara Tusan Miao Xuan tersenyum sedikit. Yichen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah penatua kepala penyulingan saya Tusan Lu Hao. Aku bertemu senior Lu. Sama-sama. Lu Hao tampaknya sangat akrab. Menepuk bahu Qin Yichen dan tersenyum. Yichen? Apakah Anda Qin Yichen yang membunuh 7 iblis penjara surgawi? Ada apa? Bapak leluhur, kamu begitu optimis tentang anak ini, dan keluar sendiri untuk meminta harta karun untuknya. Miao Xuan Tusan tersenyum dan mengangguk, tepat. Lu Hao terkejut untuk sementara waktu. Dia hanya setengah bercanda. Meskipun perbuatan Qin Yichen di San Qian Daoting, dia telah mendengarnya baru-baru ini. Dan itu memang penjahat dari generasi muda Tusan. Namun, bukankah pohon Tusan sudah diberkati hari ini? Ingin dia membangun Taobao untuk anak ini sendiri? Tapi Lu Hao juga ceria, dan langsung mengangkat kepalanya dan berkata, wah, apa yang kamu inginkan? Tetapi Miao Xuan Tusan melihat sekeliling dan berkata dengan ekspresi serius, Penatua Lu, masuk dan bicara. Tepat setelah memasuki aula, Lu Hao sedikit terkejut melihat bahwa pintu itu ditutup secara tak terduga. Dia belum pernah mengambil tindakan apapun sebelumnya. Seolah-olah itu adalah Patriark Miao Xuan sendiri. Selain itu, pintu penutup ini bukan pintu penutup dalam arti biasa, dan suara dan persepsi semuanya terputus oleh Patriarki Miao Xuan. Lu Hao tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Patriark, apa yang begitu khusyuk? Miao Xuan Tusan menepuk pundak Qin Yichen, dan berkata dengan ringan, kamu bertanya padaku kapan aku akan memiliki keturunan naga sejati untuk datang ke Tusan. Sekarang, dia ada di sini. Begitu dia mengatakan ini, Lu Hao tertegun. Tubuhnya yang kokoh tersambar petir, dan dia melihat Qin Yichen luar biasa. Tetapi Qin Yichen tampak serius, berlutut dengan satu kaki, melengkungkan tinjunya dan berkata, Qin Yichen, keturunan naga sejati, telah melihat senior Lu. Lu Hao menatap sosok ramping di depannya, dan dia terhuyung-huyung beberapa langkah. Keturunan naga sejati, benar-benar keturunan naga sejati. Patriark Miao Xuan tidak pernah bisa berbohong padanya. Selain itu, selama salut Qin Yichen, sisik naga emas mekar keluar dari kulitnya. Bangun. Bangun dengan cepat dan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Lu Hao buru-buru melangkah maju untuk menarik Qin Yichen, dan kemudian hanya mengambil yang terakhir ke dalam pelukannya, dan menangis. Disinilah, akhirnya di sini. Keturunan naga sejati yang telah berharap berhari-hari sejak nenek moyangnya tidak tahu berapa generasi, akhirnya datang. Wah, jalanmu, kamu telah menderita. Bahkan jika dia tinggal di Tusan sepanjang tahun, bagaimana mungkin Lu Hao tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini bagi keturunan naga sejati? Qin Yichen menyeringai, jika Anda dapat melihat senior, Anda harus bertemu Tusan, dan Anda tidak akan pahit. Butuh waktu lama bagi Lu Hao untuk tenang dan meninju Qin Yichen lagi, berkata dengan keras. Wah, kamu lihat, kamu mau pisau yang bagus. Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku pasti akan membuat pisau terbaik untukmu. Namun, begitu suara Lu Hao jatuh, dia melihat Tusan Miao Xuan berkata, dia tidak membutuhkan pisau. Lu Hao terpana.
Dengan visi dan kekuatannya, dia masih bisa melihat bahwa Qin Yichen terbaik di Dao Dao. Dia ingin diakuisisi dan diubah menjadi bawaan. Ketika kata-kata itu berakhir, Lu Hao tertegun lagi. Dia akhirnya tahu mengapa Patriark Miao Xuan datang kepadanya secara pribadi. Diakuisisi dan bawaan. Setelah Lu Hao bergumam pelan, dia dengan erat menggenggam ujung pakaian Qin Yichen. Wah, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Pikirkan tentang itu. Ini baik. Lu Hao tiba-tiba berteriak. Wah, apa yang kamu inginkan? Jangan ragu untuk mengatakan. Orang tua itu pasti akan menciptakan yang paling sempurna untukmu. Pisau, tidak perlu lagi. Meskipun naga kerajaan dan badak raksasa Qin Yichen tidak dapat dibawa setelah diakuisisi dan diubah menjadi bawaan. Setelah semua, kedua pisau inilah yang membunuh 7 tahanan surgawi, yang sekarang telah menyebar. Namun, yang diperoleh dan bawaan, apa yang diubah Qin Yichen menjadi dewa pedang bawaan, dan pedang itu secara alami tidak perlu. Tusan Miao Xuan berkata, Yichen, setelah Anda menjadi seorang bawaan, saya tidak tahu berapa lama dan berapa lama saya ingin membantu Anda lagi. Jadi sekarang, biarkan Penatua Lu menciptakan pertahanan Taobao untukmu. Setelah kamu pergi ke pasukan lain, jangan perlihatkan dengan mudah, dan temukan kesempatan yang cocok untuk menunjukkannya. Murid itu mengerti. Lu Hao bahkan bergumam dari samping. Kamu ingin menjadi bawaan. Kamu harus bertarung dengan para dewa dan iblis. Aku akan membangun baju besi untukmu. Lindungi dirimu. Dalam bisikan, Lu Hao pergi mencari Tiancha di Baolai. Dia ingin membuat bahan terbaik dan keahlian terbaik. Dan Miao Xuan Tusan berkata, Yichen, dalam beberapa tahun terakhir saya telah pergi. Anda telah mengikuti Penatua Lu untuk berlatih. Selain keterampilan pemurnian, Anda dapat berkonsultasi dengan Penatua Lu. Dalam seni bela diri, Penatua Lu tidak lemah. Kamu tidak harus memberikanku begitu saja. Ketika kata-kata itu berakhir, rubah putih salju Miao Xuan Tu menyapu dan menghilang. Hanya Lu Hao yang masih mencari harta karun. Meskipun harta yang disimpan di aula ini adalah harta penyulingan yang paling berharga, dia masih belum puas, dan ingin memberikan keturunan naga sejati yang terbaik dan lebih baik. Yichen, kemarilah, pilih bahan apa yang ingin kamu gunakan.